Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Fani Alfizar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pelengkap UTS pada bab 9 mengenai sistem ekonomi dan etos kerja di dalam Islam. Nah, pada bab 9 ini ada dua kompetensi dasar yang harus dipahami oleh mahasiswa. Yang pertama adalah konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, kemudian merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum bunga bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Nah, pada bab 9 ini, peta konsep dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem ekonomi Islam, yang kedua adalah respon Islam atas transaksi ekonomi modern, dan yang ketiga adalah etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Nah, pada sistem ekonomi Islam ini sendiri dibagi menjadi 3 subbagian. Yang pertama adalah pengertian sistem ekonomi Islam itu sendiri. Lalu, apa sistem ekonomi Islam itu? Jadi, sistem ekonomi Islam itu adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan juga masa tertentu. Singkatnya, di dalam Islam, sistem ekonomi Islam ini sendiri adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat-syariat Islam. Kemudian, pada bagian kedua, nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kepemilikan. Maksud dari kepemilikan ini adalah manusia bukanlah penguasa mutlak atas semua sumber-sumber ekonomi yang ada di muka bumi. Manusia hanyalah makhluk yang diberi tanggung jawab untuk merawat, mengurus, memanfaatkan, serta mengelola dalam lingkup aturan Islam. Kemudian, yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan ini adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, kemudian keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Keadilan di sini yang dimaksud adalah kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak berperan atau memiliki andil atau berkesempatan untuk memasuki pasar, yaitu dengan melakukan membayar zakat, infak, dan juga bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kemudian, respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama e-commerce atau online shop, yang kedua adalah bunga bank. Nah, pada e-commerce ini sebenarnya dalam Islam ini ada 3 syarat sah untuk diukur sah atau tidaknya transaksi jual beli. Yang pertama adalah penjual dan pembeli, kemudian yang kedua adalah adanya barang atau objek yang diperjualbelikan, dan yang ketiga adanya ijab kabul atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Namun, e-commerce ini menjadikan bahwa 3 syarat sah terjadinya transaksi jual beli yang sah dalam Islam ini menjadikan sebagai penjual ini merupakan sebagai Internet Service Provider atau ISP, kemudian pembeli ini dianalogikan sebagai customer, kemudian barang atau produk yang diperjualbelikan haruslah diberi informasi yang pasti, yang jelas mengenai harga, gambar, kemudian status perusahaan, dan lain-lain. Kemudian, untuk pembayaran atau transaksi atau ijab kabul ini dilakukan melalui dengan software pendukung, seperti aplikasi atau m-banking atau dompet digital seperti Dana. Kemudian, bunga bank ini sendiri, sebenarnya di Indonesia itu terdapat 2 macam bank. Yang pertama adalah bank konvensional dan yang kedua adalah bank syariah. Nah, perbedaan pokok antara bank konvensional dan juga bank syariah terletak pada sistem operasionalnya. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya didasarkan pada bunga. Sedangkan pada bank syariah, sistem operasionalnya ini mempunyai 5 prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sistem simpanan, yang kedua adalah sistem bagi hasil, yang ketiga adalah sistem margin keuntungan, yang keempat adalah sistem sewa, dan yang kelima adalah sistem fee. Kemudian, hukum bunga bank sendiri ini ada. Jadi, hukum bunga bank
sendiri ini adalah masih belum jelas halal haramnya. Namun beberapa para ulama ini mengatakan bahwa kita bisa menggunakan bank ini dalam keadaan saat darurat saja. Kemudian selanjutnya adalah etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Nah, di dalam Islam ini, etos kerja secara Islami, etos kerja yang Islami ini terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah menyadari pekerjaannya terkait dengan Allah, melakukan sesuatu pekerjaan yang berkaitan dengan Allah, dan diniatkan segala sesuatunya hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bekerja dengan halal dalam segala hal, dalam segala bidang dan segala aspek. Yang ketiga adalah tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah bekerja secara profesional, jujur, dan wajar. Kemudian, 5 kunci sukses dalam menggapai kemandirian hidup dan juga dalam menggapai etos kerja yang baik secara Islam adalah dengan berdoa, bercita-cita, bekerja keras, bekerja sama dengan orang yang sesama muslim dan juga orang yang berperilaku baik, dan juga berhijrah kepada jalan yang lebih benar. Kemudian, ada karakteristik etos kerja secara Islami. Jadi, karakteristik etos kerja secara Islami ini adalah sebuah ciri-ciri, sebuah karakteristik, sebuah sifat atau perilaku yang menunjukkan sifat atau perilaku atau cara kerja seorang muslim di dalam yang diatur dalam syariat-syariat Islam. Yang pertama adalah baik dan bermanfaat. Yang kedua adalah kerja keras, tekun, kreativitas, menjunjung kreativitas dan juga berkualitas. Yang ketiga adalah berkompetisi dengan jujur dan saling tolong-menolong. Kemudian yang keempat adalah disiplin dan konsisten. Yang kelima adalah istiqomah dan bertawakal kepada Allah. Yang keenam adalah percaya diri dan selalu berhemat. Kemudian, untuk kemandirian dalam Islam. Kemandirian dalam Islam ini adalah konsep yang dibangun atas dasar tauhid, sehingga manusia ini cukup untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menafikan atau tanpa harus bergantung kepada orang lain, bergantung untuk bekerja sama dengan orang lain dengan sesama untuk melipat gandakan kinerja, untuk melipat gandakan hasil. Karena sejatinya semua yang ada di dunia ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap manusia diberi kemampuan Allah untuk mengubah nasibnya sendiri, untuk mengubah tindak tanduk atau perilakunya, mengubah jalan hidupnya masing-masing dengan tetap dalam aturan yang diatur dalam syariat-syariat Islam. Nah, potensi yang dimiliki manusia ini menunjukkan bahwa setiap manusia ini memiliki peluang untuk menjadi mulia. Oleh karenanya, setiap muslim ini tidak layak menjadi beban dari orang lain. Sehingga seharusnya jika kita masih bisa berusaha, jika kita masih bisa mampu untuk bekerja dan melakukan hal-hal yang bisa memberi kita keuntungan, memberi kita beberapa hasil untuk bertahan hidup, sebaiknya kita jangan menjadi beban untuk orang lain. Nah, semangat kerja yang dilandasi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan melahirkan produktivitas bagi dirinya, akan melahirkan sebuah manfaat, keberkahan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian, kesimpulannya adalah sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam adalah saling berkaitan dan satu sama lain dan saling melengkapi. Sistem ekonomi Islam ini adalah sebuah sistem yang mengatur untuk manusia ini menjalankan, mencari cara untuk bertahan hidup, dan etos kerja ini adalah cara untuk tetap dalam syariat Islam, mengatur seorang muslim untuk tetap dalam aturan dan syariat-syariat yang dianjurkan dalam Islam. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.